warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Kamilia Wardah dari kelas 11 MIPA 3 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan tumbuhan. Pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Berikut ini merupakan gambar dari jaringan meristem. Jaringan meristem dikelompokkan dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. 2. Berdasarkan fungsinya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sifat-sifat jaringan meristem. A. Vakuola sel sangat kecil atau bahkan tidak ada. B. Bentuk sel bulat, lonjong, dengan dinding sel tipis. C. Terdiri atas sel-sel muda dalam masa proses pembelahan dan pertumbuhan. D. Tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. E. Masing-masing sel kaya akan sitoplasma serta juga mengandung satu atau bahkan lebih dari satu inti sel. Ciri-ciri jaringan meristem. 1. Ukuran sel yang kecil. 2. Terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 3. Sel berdinding tipis. 4. Memiliki nukleus yang relatif besar. 5. Vakuola berukuran kecil. 6. Banyak mengandung sitoplasma. 7. Selnya berbentuk kubus. Fungsi jaringan meristem. 1. Berfungsi untuk menambah tinggi serta panjang tumbuhan. 2. Berfungsi untuk memperbesar serta melebarkan batang. 3. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. 4. Pada akar itu membantu mencari nutrisi. 5. Berfungsi dalam membentuk cabang. 6. Berfungsi untuk membantu pertumbuhnya sel. Kita beralih ke jaringan permanen. Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Berikut ini merupakan gambar dari jaringan permanen. Macam-macam jaringan permanen. 1. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Fungsi jaringan epidermis adalah 1. Membatasi penguapan, 2. Penyerapan dan penyimpanan air, 3. Sebagai penyokong mekanik, 4. Sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. 2. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan siologis yang beragam. Fungsi jaringan parenkim adalah A. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. B. Tempat berlangsungnya fotosintesis. C. Sebagai jaringan penyokong. 3. Jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu A. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat
pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Koenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. B. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Berdasarkan bentuknya, sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serabut dan sklereid atau sel batu. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, antara lain silem. Silem adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Jaringan silem terbagi menjadi tiga, yaitu unsur trakeal, serabut silem, dan parenkim silem. Floem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Floem tersusun antara lain sebagai berikut. A. Bulu tapis. Bulu tapis berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. B. Sel pengiring. Sel pengiring berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. C. Serabut floem. Serabut floem berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. D. Parenkim floem. Parenkim floem selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut nokta. Parenkim floem berisi tepung, damar, atau kristal. 5. Jaringan gabus atau velogen. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Ciri-ciri jaringan gabus. A. Disusun dari sel-sel parenkim gabus. B. Merupakan sel mati dan kosong. C. Berbentuk memanjang dan berdinding gabus. Macam-macam jaringan gabus. 1. Film. Jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus berarah luar dan sel-selnya mati. 2. Velodem. Jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam dan sel-selnya hidup menyerupai parenkim. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.